Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas perhelatan Piala Dunia U17 yang baru aja berakhir ya. Yang menjadi juara adalah Jerman, salah satu tim favorit gue selain timnas Indonesia yang berhasil ngalahin Prancis dengan skornya seri 2-2, tapi berhasil ngalahin Prancis dengan adu penalti yang notabene mereka bisa mengulangi kesuksesan di Piala Euro U17 yang juga menang adu penalti juga lawan Prancis juga. Jadi Jerman double kill lah lawan Prancis. Tapi yang ingin gue bahas di sini bukan tentang match final kemarin, tapi tentang kesuksesan kita dalam menggelar Piala Dunia U17 yang dimana ini gue ceritain dari awal ya. Kita sempat didapuk jadi host atau tuan rumah Piala Dunia U20, tapi ternyata kita batal menggelar Piala Dunia U20 karena mayoritas rakyat Indonesia menolak kedatangan timnas Israel yang akhirnya membuat FIFA akhirnya mencabut hak tuan rumah kita ke Argentina. Dan kita bisa dibilang sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Karena yang harusnya kita mendapatkan hukuman sanksi dari FIFA, dan jangankan hukuman, bahkan kita lolos dari hukuman itu, bahkan kita kembali dipercaya oleh Gianni, presiden dari FIFA, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dan ini 1000% gue berani jamin dan gue yakin 1000% berkat Erick Thohir. Gue tidak membela Erick Thohir, tapi gue sangat yakin ini berkat kemahiran lobby dari Erick Thohir. Tapi di luar itu, kita terbukti sukses menggelar Piala Dunia U17 ini. Karena yang gue denger tuh para pelatih timnas lain juga banyak yang suka dengan negara kita, mulai dari servis di lapangan maupun di luar lapangan, masyarakat Indonesia yang sangat ramah, belum makanannya menurut mereka yang enak-enak. Jadi ini sekaligus bisa mempromosikan Indonesia di mata dunia gitu. Dan yang tadi gue denger juga Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir itu udah bilang kalau Gianni itu atau FIFA menawarkan event-event lain yang mungkin akan digelar di sini, terutama dalam hal sepak bola. Tapi untuk eventnya apa, kita semua belum tahu, masih dirahasiakan. Cuman intinya adalah gue sangat puas dengan keberhasilan Piala Dunia U17 ini, karena selain yang pertama adalah untuk mengobati kekecewaan kita terhadap batalnya Piala Dunia U20. Meskipun seandainya Piala Dunia U20 jadi di Indonesia kemarin, gue yakin pasti penontonnya, euforianya, itu akan jauh lebih meriah dibanding yang U17. Kenapa? Karena beberapa pemain itu udah yang bermain di tim senior. Jadi udah lebih terkenal gitu. Udah lebih banyak yang famous gitu. Jadi dan scouting juga pasti akan lebih banyak yang datang. Anggaplah misalnya kalau yang sekarang, misalkan jumlah penonton total misalnya yang U17 ini 100.000. Mungkin kalau yang U20 kemarin bisa 150, bisa 200 ya kan. Jadi intinya pasti sebenarnya akan lebih naik lah nama kita. Tapi sayangnya kita batal dan akhirnya kembali dipercaya oleh FIFA. Mungkin kalau kata FIFA, ini dulu gue kasih kesempatan terakhir. Kalau sampai gagal lagi, udah kita selesai. FIFA nggak akan mau lagi mempercayakan event apapun ke kita, terutama dalam hal sepak bola. Tapi faktanya kita berhasil dan gue sangat senang dengan berbagai kekurangan yang ada. Tapi kita bisa dibilang sukses dan penontonnya tuh cukup banyak loh, karena kalau Piala Dunia yang masih junior-junior yang U17 lah, U20 itu biasanya selain tuan rumah tuh yang nonton jarang. Tapi gue lihat beberapa match itu yang nonton cukup banyak untuk seukuran match yang bukan timnas Indonesia gitu. Dan ini kalau ngomongin timnas Indonesia U17, ini juga bener-bener pengalaman yang sangat berharga buat adik-adik kita ya. Perjalanan mereka masih sangat panjang, walaupun mungkin timnas memang faktanya tidak lolos grup, tapi ya lumayan lah. Dari 3 match bisa dapat 2 poin, yang itu lumayan di luar ekspektasi gue pribadi juga. Ekspektasi gue pribadi bahkan kita tuh ya nasibnya mungkin kayak New Caledonia, tapi faktanya tidak.
Cuman yang gue sayangkan adalah di lini tengah itu sangat apa ya, sangat bisa dibilang hampir sangat buruk lah. Lini depan juga walaupun bisa nyetak gol tapi menurut gue masih kurang. Lini belakang, gue jujur ya, kalau misalnya nggak ada Iqbal, kita mungkin bisa kebobolan. Kita kan kebobolan kan eh, berarti kebobolan 5 gol ya. Mungkin kalau misalnya di lini belakang itu nggak ada kapten, nggak ada Iqbal, mungkin kita bisa kebobolan lebih dari 5 gol. Iqbal ini bener-bener ikon di timnas Indonesia U17 dengan skill yang dia miliki, dengan kepemimpinan jiwa, leadership yang dia punya. Dia sangat tenang, kalaupun lagi diserang dia sangat tenang. Bahkan beberapa kali dia melakukan tackle-tackle yang sangat bersih ya. Padahal itu kalau dilakukan oleh pemain lain, mungkin bisa pelanggaran gitu loh. Dan kalau memang misalkan gue ditanya, apakah ada pemain timnas yang berpotensi main di luar negeri yang dari U17 ini? Saat ini ya yang hanya Iqbal yang akan gua dorong gitu, yang sisanya belum. Bahkan Arkan Kakak pun belum. Nah, kalau Arkan Kakak, gue punya kritik juga buat dia. Ketika melawan Panama kan dia oke, itu golnya bagus banget, sundulan ya. Itu golnya keren, bagus. Tapi sayang sekali dia bukannya langsung mungut bola ditaruh di titik kick off. Dia malah selebrasi. Padahal kita belum unggul, kita baru seriin doang satu-satu. Dan itu kita bisa kok sebenarnya menang lawan Panama. Itu kalau kita menang lawan Panama, kita ngumpulin 5 poin, kita lolos tuh ke babak berikutnya. Karena melalui jalur peringkat 3 terbaik ya, masuk pasti kita. Cuman ya itu, maksud gue adalah gue juga setuju dengan Coach Justin dan mungkin kalian semua juga, bahwa harusnya si Arkan Kakak tuh jangan selebrasi dulu, jangan joget-joget dulu. Lu pungut dulu bolanya baru taruh di tengah gitu loh. Kecuali kalau kita udah unggul, lu mau joget-joget sampai full time juga bodo amat dah. Karena kita udah unggul gitu loh. Tapi kalau kita belum unggul, lu fokus dulu ke match. Jangan malah main joget-joget aja seolah-olah kita udah menang padahal kita baru nyariin skor yang tadi itu kita tertinggal loh gitu. Maka dari itu ya Arkan Kakak juga masih muda, semoga dia bisa belajar dari pengalaman, harus lebih dewasa lagi. Dan gue tahu tim ini sangat singkat, baru 4 bulan dibentuk. Maka dari itu ini melebihi ekspektasi gue jujur aja mendekati New Caledonia, tapi ternyata alhamdulillah puji Tuhan enggak. Oke, balik lagi ke yang tadi Piala Dunia U17 itu. Uh, dengan kesuksesan Piala Dunia U17 ini, nama kita di kancah dunia juga semakin terangkat, kepercayaan FIFA ke kita jadi kembali lagi, karena kita sudah berhasil membuktikan bahwa kita layak dan pantas untuk menggelar event-event internasional, terutama dalam hal sepak bola. Walaupun sepak bola kita belum terlalu bagus-bagus banget, tapi untuk menjadi tuan rumahnya tuh kita udah layak. Dan FIFA pun tadi gue baca di berita kan seperti tadi gue bilang, Erick Thohir juga udah ngomong bahwa FIFA mungkin akan kembali menawarkan event-event sepak bola lainnya. Dan yang paling gue harap, mungkin ini harapan kita juga, yaitu menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Itu yang paling gue harapkan. Malah kalau bisa, kan tahun 2026 kan akan diselenggarakan di Amerika, Kanada, Meksiko. 2030 ya belum tahu, tapi 2034 tuh Arab Saudi. Jujur gue berharap kalau bisa tahun 2038 kita tuh yang jadi tuan rumah Piala Dunia Senior tuh kalau bisa tuh kita. Gue berharapnya seperti itu. Kenapa enggak 2030? Karena kalau 2030 terlalu mepet. Mendingan 2038. Kita masih punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan semuanya. Kalau misalnya kita memang dipercaya gitu. Ya intinya gue cukup senang lah dengan terselenggaranya Piala Dunia U17 ini, karena selain yang juara Jerman dan juga penyelenggara ini apa ya, sukses gitu. Dan ini tentu apa ya, jadinya yang paling penting adalah kepercayaan FIFA ke kita tuh kembali lagi. Tadinya waktu yang U20 itu batal, gue juga saking kecewanya gue sampai nggak bikin video. Itu yang gue takutin apa? Sanksi FIFA. Karena sepak bola ini kan kita sekarang lagi berkembang nih, terutama timnas seniornya di bawah Sintayong, walaupun kemarin ya habis dibantai sama Irak ya. Yang U23 juga, yang U20 juga. Jadi
dari berbagai level tuh sedang berkembang. Kalau sampai disanksi sama FIFA, kita selesai udah. Tapi balik lagi berkat lobby dari Pak Erick Thohir, kita mampu untuk kembali dipercaya. Jadi bukan cuma lolos dari sanksi FIFA loh, tapi kita dipercaya lagi untuk jadi tuan rumah Piala Dunia meskipun levelnya lebih bocah lagi, yang U17 bahkan itu ibarat kata belum punya KTP, belum punya SIM ya. Dan pamornya juga pasti turun, enggak semewah U20, tapi setidak-tidaknya kita kembali, itu poinnya yang gue tangkap, kita kembali dipercaya dan kita sukses. Itu menjadi poin plus buat FIFA gitu. Maka ketika tadi gue baca berita FIFA kembali menawarkan event-event ke depannya, ya gue nggak kaget karena kan kita memang sukses gitu loh. Gue nggak kaget, bahkan gue sangat menantikan event apa nih. Syukur-syukur seperti yang gue harapkan, Piala Dunia Senior kan, siapa tahu gitu loh. Walaupun memang kita juga jadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini juga sedikit keberuntungan ya, karena kan tuan rumah sebelumnya Peru itu mengundurkan diri karena ada masalah internal di negara mereka, dan kita ketiban durian runtuh lah, ketiban kesempatan kedua dan kita terbukti sukses gitu. Ya, intinya gue cukup senang, dan ini juga gue harap ketika timnas Indonesia ini, sebelum gue tutup videonya ya, ketika timnas Indonesia U17 ini sudah resmi tersingkir, yang gue harapkan adalah setiap match itu mereka nonton, supaya mereka tahu, oh cara main bola yang benar tuh begini, cara passing yang benar tuh begini, cara bertahan yang baik, cara lini tengah yang baik tuh begini, penyerangan yang baik tuh begini, gitu-gitu. Jadi mereka belajar dari tim-tim lain yang tentunya levelnya di atas mereka ya, entah itu Jerman, Prancis, Mali. Jujur kalau dari segi permainan harusnya yang juara tuh Mali, tapi sayangnya pemain Mali tuh pada serakah, maruk. Kalau pemain Mali bermain as a team, kompak, gue yakin Mali yang juara. Karena dari segi permainan, Jerman sebenarnya juga di grup bagus, tapi entah kenapa ketika di fase gugur justru mereka menurun, bahkan sempat hampir kalah dari Amerika loh. Lawan Spanyol pun yang penguasaan bola, permainan sebenarnya lebih bagus Spanyol. Lawan Argentina itu imbang, lawan Prancis pun imbang. Jadi yang layak dari juara sebenarnya kalau dari segi permainan itu Mali. Gue harus mengakui, cuman sayangnya ya itu Mali finishing akhirnya bukan bapuk sih, tapi lebih ke maruk sebenarnya gitu. Jadi ya gue berharap ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga buat kita semua, baik dari segi supporter, para pemain terutama timnas kita U17, karena perjalanan juga masih panjang, terus menjadi pelajaran berharga dan pengalaman berharga buat bangsa kita juga di mata dunia semakin naik pamornya, mengembalikan kepercayaan FIFA, dan berpeluang besar untuk mengadakan event-event internasional lagi, terutama dari segi sepak bola. Oke, bye, ciao.